Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dengan gas. Bab 1205. Aku hanya tahu bagaimana bertanya sekarang. Asano-kun, orang-orang yang kita kirim untuk membunuh Seng Lingyun dan Huo Lei belum kembali, dan sekarang kita kehilangan kontak. Apakah ada yang salah? Seorang wanita berpakaian serba hitam menatap pria pendek di depannya, Asano, dan melapor. Asano tidak langsung berbicara, tetapi memilih diam selama setengah menit. Kami akan segera bergerak. Asano-kun, apakah kamu mengatakan bahwa mereka telah gagal? Asano berdiri. Kumiko, jika mereka tidak gagal, mereka pasti sudah kembali sekarang. Kumiko yang berpakaian hitam terdiam sejenak, lalu dia langsung mengerti semuanya dan mengangguk. Aku mengerti. Setelah mengatakan itu, dia segera bangkit, berkemas, dan meninggalkan hotel tempat mereka menginap. Di kantor Seng Lingyun, Ji Fei meminta ketiga wanita itu untuk tinggal di ruang dalam kantor dan meminta Xiao Yu untuk melindungi mereka. Dia melemparkan kedua wanita yang membunuh Huo Lei dan Seng Lingyun ke tanah. Kedua wanita itu terluka pada saat itu, luka mereka sangat serius dan wajah mereka pucat. Namun tatapan yang diberikannya pada Ji Fei dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Mereka saling memandang tanpa mengatakan apapun. Ninja wanita yang membunuh Seng Lingyun tidak dapat berbicara karena rahangnya patah, dan dia menjadi semakin marah. Kedua pria itu sekarang tampak seperti sedang menunggu untuk dibunuh oleh Ji Fei. Namun, Anda masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Terserah Anda apakah Anda akan memanfaatkannya atau tidak. Ji Fei menatap kedua wanita itu dan tiba-tiba tersenyum dan berkata. Kedua wanita itu tercengang. Mereka mengira saat Ji Fei muncul, akan ada badai, tapi mereka tidak menyangka badainya begitu lembut. Tetapi wanita yang membunuh Huo Lei terkekeh dan berkata, jangan berpura-pura lagi, bunuh saja kami. Kedua wanita itu menatap Ji Fei dengan pandangan ingin mati di mata mereka. Ji Fei tidak menyangka bahwa kedua wanita itu tidak takut mati. Dia menyapukan pandangannya ke wajah mereka dan bertanya, kalian benar-benar ingin mati, kan? Jika kamu tidak berhasil, kamu akan mati, ninja wanita yang membunuh Huo Lei berkata sambil menggertakkan giginya. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi melambaikan tangannya dengan lembut. Lengan yang tersisa dari wanita yang membunuh Seng Lingyun terlepas seolah-olah telah dipotong oleh pisau, dan dia menjerit melengking. Wajah yang tadinya pucat, kini tampak seperti selembar kertas putih. Begitu putihnya hingga tampak menyeramkan dan menakutkan. Ninja wanita yang membunuh Huo Lei gemetar dan menatap Ji Fei dengan ketakutan di matanya. Dia tidak menyangka Ji Fei begitu kejam. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengangkat tangannya lagi, siap memotong kaki terakhir ninja wanita itu. Aku bilang, ninja wanita yang menikam Huo Lei menatap Ji Fei dan berkata, kami adalah ninja dari klan Hirakawaya. Asano-kun yang membawa mereka ke sini, mereka menginap di Hotel Guomao. Saat saya mengatakannya, saya merasa jauh lebih rileks. Awalnya dia bertaruh bahwa dia bisa membuat Ji Fei tak berdaya melawan mereka dan kemudian membunuhnya secara langsung. Tanpa diduga, Ji Fei tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung memotongnya, seperti sedang memotong semangka, jadi saya takut. Berapa jumlah orang yang datang secara keseluruhan? 10. Ji Fei tiba-tiba tertawa, tetapi dia hanya marah. Apakah Ping Chuan Ye terlalu percaya diri? Atau kamu terlalu bodoh? Kamu benar-benar ingin membunuhku hanya dengan 10 orang. Dia menganggap Ping Chuan Ye seorang idiot. Dia membunuh kedua putranya.
Tetapi dia mengirim 10 ninja biasa untuk membunuhnya. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Aku tidak tahu, ini misi yang kami terima. Ninja wanita itu menatap Ji Fei dan memberikan jawaban bingung yang sama. Pada saat ini, Ji Fei benar-benar ingin segera pergi ke Hotel Guomao untuk membunuh Asano dan yang lainnya. Tetapi ada 3 wanita di sekitarnya yang membutuhkan perlindungan. Dan Chen Gu hilang, jadi dia tidak bisa pergi. Hal ini membuatnya tidak berdaya. Akhirnya dia mengangkat tangannya dan menepuk kedua wanita itu 2 kali. Dan kedua wanita itu langsung pingsan. Setelah menghentikan pendarahan dan memastikan tidak ada bahaya bagi nyawa mereka, kedua wanita itu dimasukkan ke dalam tas dan dilemparkan ke gudang perusahaan Seng Lingyun. Dia menunggu Phoenix dan yang lainnya kembali dalam 3 hari, sehingga dia bisa membiarkan mereka berlatih dengan para ninja ini. Setelah menyelesaikan semuanya, Ji Fei kembali. Xiao Yu pergi atas inisiatifnya sendiri, meninggalkan 3 orang wanita. Ji Fei, bagaimana situasinya? Seng Lingyun bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, ayo pulang. Setelah Ji Fei mengatakan itu, dia membawa ketiga wanita itu keluar dari perusahaan dan kembali ke Villa Hui Chuyuan. Pembunuhan itu dikesampingkan begitu saja. Asano dan yang lainnya yang melarikan diri tidak menerima pembalasan apapun, dan mereka bingung, tetapi mereka juga menghela napas lega. Mereka juga takut pada Ji Fei. Mereka datang untuk membunuh wanita Ji Fei. Kalau tidak mereka tidak akan pernah datang. Di sisi lain, Saudara Long menerima laporan bahwa pengemudi yang menyebabkan kecelakaan mobil terbalik dan terlindas hingga meninggal, tetapi tidak melukai pihak lain. Dia sedikit marah, tetapi dia hanya bisa menahannya. Dia juga bingung dengan tidak adanya tanggapan Ji Fei. Chen Yibao dan Chen Junmao telah mengamati masalah ini, tetapi tidak menemukan masalah apapun. Mereka berdua bingung. Tuan Chen, bagaimana keadaan perusahaan putri Anda sekarang? Jinbao Group baru saja didirikan dengan tujuan langsung untuk memasuki industri real estate, yang secara langsung menyebabkan fluktuasi di pasar real estate di kota Ningjiang. Di masa lalu, Grup Li, Grup Hongke, dan Grup Chen Fei memonopoli perusahaan real estate di kota Ningjiang. Meskipun Li Group kini telah berganti nama menjadi Teng Fei Group, grup ini telah berkembang lebih pesat di bawah perencanaan keseluruhan Sibin, dan telah menjadi semakin menonjol di sektor real estate. Cabang-cabang Aili Group juga mulai berupaya di bidang real estate. Tiba-tiba, 5 perusahaan mulai bersaing ketat, dan harga di industri real estate di kota Ningjiang mulai meningkat. Chen Junmao tersenyum dan berkata, Chen Qian baru saja memberitahu saya bahwa perusahaan mereka sedang mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam kompetisi proyek renovasi kota tua kota Ningjiang. 5 perusahaan telah memulai persiapan. Tetapi jelas bahwa Teng Fei Group, Chen Fei Group, dan Hongke Group sedang memburu perusahaan lain, sehingga mereka menghadapi persaingan yang ketat. Setelah mendengarkan ini, Chen Yibao tidak langsung mengungkapkan pendapatnya. Sebaliknya, dia mengetuk meja di depannya dengan tangannya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah 2 menit, dia berkata, minta Chen Qian untuk mempelajari kerjasama dengan grup Aili. Kalian berdua bisa bekerja sama untuk bersaing dengan mereka sebagai trio. Chen Junmao tidak langsung mengungkapkan pendapatnya, tetapi menatap Chen Yibao, apakah kita benar-benar ingin bersaing untuk merenovasi kota tua ini? Dan apa tujuan akhir kita dalam hal ini? Bukankah kita hanya ingin membunuh Ji Fei? Membunuh Ji Fei adalah satu hal, dan menghasilkan uang adalah hal lain. Chen Yibao berkata dengan tegas, siapa yang kau kirim untuk membunuh Ji Fei? Chen Junmao bertanya ragu-ragu, rahasia. Jadilah dirimu sendiri dan jangan khawatir tentang hal lain. Chen Yibao langsung menolak. Chen Junmao tidak berani bertanya lebih banyak,
Chen Yibao pergi dan baru saja keluar ketika dia dihentikan oleh Chen Ziluo. Paman, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Chen Yibao melihat ekspresi Chen Ziluo yang tidak wajar dan langsung mengangguk. Mereka berdua datang ke kamar Chen Yibao. Apa yang terjadi? Apakah Ping Chuanye mengambil tindakan? Chen Ziluo mengangguk. Tindakan telah diambil, namun gagal. Tidak berguna, kau bahkan tidak bisa membunuh wanita Ji Fei. Di mana mereka sekarang? Asano dan anak buahnya telah melarikan diri ke pinggiran kota dan bersembunyi. Kami tidak tahu apakah kedua ninja pembunuh itu masih hidup atau sudah mati. Mendengus, Chen Yibao mendengus dingin, memperlihatkan kemarahannya. Apalagi? Sekarang Ping Chuanye bertanya padaku, tindakan apa yang harus kita ambil? Si idiot ini, kenapa dia bertanya sekarang? Bab 1206 Aku benar-benar ibumu. Ping Chuanye setuju untuk bekerja sama pada saat itu dan tidak banyak bertanya tentang Chen Yibao dan koordinasi tindakan mereka. Dia tidak peduli saat itu dan berpikir bahwa membunuh wanita Ji Fei sangatlah sederhana dan tugasnya mudah diselesaikan serta menimbulkan kekacauan. Baru sekarang dia menyadari bahwa itu tidak sederhana. Hanya menanyakannya sekarang. Tetapi menurut pendapat Chen Yibao saat ini, bukankah ini hanya perilaku orang bodoh? Tidak peduli apapun situasinya. Sekarang aku telah menjadi musuh Ji Fei. Tidak ada alasan untuk menyesalinya. Sekali anak panah ditembakkan, tidak ada jalan kembali. Chen Ziluo melangkah maju dengan cepat dan berkata, Paman, meskipun demikian, kita harus mencegah pihak lain berbicara tentang kita dengan marah. Jika tidak, akan sulit bagi kita untuk melakukan apapun. Chen Yibao terdiam sejenak, mengetahui bahwa kerjasama akan terus berlanjut. Beritahu Ping Chuanye bahwa kita sedang mempertimbangkan serangan frontal terhadap Ji Fei. Biarkan mereka terus mengambil tindakan terhadap wanita Ji Fei saat ada kesempatan. Pasti sulit baginya untuk mempercayai kita sekarang. Chen Ziluo berkata dengan ekspresi serius. Percaya atau tidak, itu bukan urusannya. Lagi pula, meskipun Ji Fei yang datang kepada kita, kita masih bisa menyangkalnya. Chen Ziluo terdiam sejenak, lalu mengangguk, saya mengerti. Setelah Chen Ziluo pergi, Chen Yibao mencibir, Ping Chuanye, Chen Junwao, aku harap kalian berdua dapat memainkan peran sebagai alat. Jika tidak, kalian semua akan mati dengan menyedihkan. Agar Ji Fei dikelilingi musuh di semua sisi, Chen Yibao secara khusus memanggil Chen Zitian untuk menyerang grup Teng Fei dan mencoba mencari kesempatan untuk membunuh dua karyawan grup Teng Fei guna menimbulkan kekacauan di grup Teng Fei. Grup Ascendas, Si Bin sedang memeriksa informasi personal perusahaan dan melihat nama Jin Feng. Saat dia menyerahkannya kepada Julie, Julie memperkenalkan dua orang khususnya, satu adalah Jin Feng dan yang lainnya adalah Chen Ziji. Mereka adalah dua orang yang pernah bekerja dengan Ji Fei dan Li Ruoxi, dan Ji Fei serta yang lainnya lebih menghargai mereka. Sekarang Si Bin telah mengambil alih perusahaan. Dia ingin memenuhi janjinya kepada Ji Fei dan membangun kerajaan bisnis. Akan tetapi, ia tidak dapat mencapainya sendirian dan ia membutuhkan bakat. Karena Ji Fei bisa menggunakan dan menyukai kedua orang ini, mereka pasti berguna. Memikirkan hal ini, Si Bin mengangkat telepon dan menelepon sekretarisnya. Halo, Tuan Si. Sekretaris itu menanggapi dengan hormat. Bantu aku menemukan Jin Feng. Oke, sekretaris itu segera menutup telepon dan menelepon Jin Feng. Jin Feng saat ini sedang berada di kantor dan segera datang ke kantor Si Bin. Halo, Presiden Si Bin mengangguk. Jin Feng, perusahaan kami sekarang ingin berpartisipasi dalam proyek kompetisi renovasi kota tua. Apa saran Anda untuk proyek ini? Jin Feng tertegun sejenak.
Dia bertanggung jawab atas penjualan di Li Group, termasuk Teng Fei Group yang telah berganti nama. Dia tidak menyangka akan ditanya pertanyaan-pertanyaan ini kali ini. Dia tahu bahwa ini adalah cerminan dirinya sendiri, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Saya pikir kita harus menghangatkan hati masyarakat, fokus pada kualitas, dan membantu pemerintah memecahkan masalah." Mata Si Bin langsung melebar, dan dia menyetujui ketiga poinnya. "Ceritakan lebih lanjut kepadaku." Renovasi kota tua adalah proyek yang menyentuh hati masyarakat, dan saya yakin pemerintah juga memiliki tujuan ini. Sangat mudah untuk fokus pada kualitas. Bagi masyarakat di kota tua, mereka telah tinggal di sana sepanjang hidup mereka dan enggan untuk meninggalkannya meskipun rumah mereka rusak. Sekarang mereka ingin merenovasi, jadi mereka sangat memperhatikan kualitas. Membantu pemerintah memecahkan masalah adalah dengan mengirimkan perhatian pemerintah terhadap renovasi kota tua ke hati masyarakat dan memberi manfaat bagi masyarakat. Bagus, bagus sekali. Setelah mendengarkannya, Si Bin langsung memujinya. Dia tidak menyangka bahwa pemahaman Jin Feng akan begitu mendalam. Jin Feng tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, menatap Si Bin, dan menunggu instruksi. "Bagaimana kalau aku mengatur agar kamu yang bertanggung jawab atas penawaran proyek renovasi kota tua ini?" Si Bin menatap Jin Feng dan bertanya. Jin Feng terkejut, tetapi dia segera mengangguk. "Saya akan mengikuti pengaturan Direktur Si." "Kalau begitu kamu harus bekerja keras." Si Bin mulai menjelaskan, dan Jin Feng mendengarkan dengan saksama. Dia mengambil alih tugas penawaran. Setelah keluar dari kantor Si Bin, dia berpikir sejenak dan pergi sendiri ke kota tua untuk melakukan penelitian di lokasi. Begitu dia keluar dari Teng Fei Group, dia terlihat oleh seorang pria di dalam mobil, yang segera menelepon Chen Qian. Inilah orang yang diatur Chen Qian untuk mengikuti Jin Feng 24 jam sehari. Chen Qian segera bergegas ke kota tua sesuai dengan alamat yang diberikan oleh pihak lain. Orang-orang yang mengikutinya tidak tahu bahwa Chen Zitian juga sedang menunggu karyawan Teng Fei Group keluar, ingin mencari target untuk dibunuh. Jin Feng tidak diragukan lagi menjadi target. Jin Feng tiba di kota tua dan mulai menyelidiki dengan serius setelah memarkir mobilnya. Dia bahkan berhenti untuk mengobrol dengan beberapa orang tua dan bertanya tentang situasi mereka. Tepat ketika dia berjalan menuju rumah sakit rakyat Ningjiang, Chen Qian melaju dan berhenti di depannya. Ketika Jin Feng melihat seseorang menghalangi jalannya, dia langsung memandang orang itu dengan waspada. Namun ketika dia melihat bahwa itu adalah seorang wanita, dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Chen Qian keluar dari mobil dan matanya langsung tertuju pada wajah Jin Feng. Sudut mulutnya berkedut dan ekspresinya sedikit bersemangat. Jin Feng mengerutkan kening, kebingungan dan ketidaksenangan tampak di wajahnya. "Jin Feng, aku ibu kandungmu." Chen Qian berkata dengan bersemangat. Kepala Jin Feng berdengung dan dia menggelengkan kepalanya. "Maaf, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Kalau saja dia tidak melihat Chen Qian menjadi bersemangat dan ekspresinya berubah ketika berbicara, dia pasti akan mengumpat secara langsung. Dia benar-benar berdiri dan mengatakan bahwa dia adalah ibunya. "Ibu saya telah meninggal. Begitu pula ayah saya. Jadi, di mana ibuku?" Dia sedikit jengkel, sedikit marah. Namun Chen Qian mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya. "Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa pergi ke rumah sakit rakyat Ningjiang untuk melakukan tes paternitas." Kegigihan Chen Qian kembali mengejutkan Jin Feng. Mungkinkah itu benar? Aku menatap Chen Qian, namun tetap tidak dapat melihat apapun. Karena Chen Qian telah menjalani banyak operasi plastik selama bertahun-tahun,
Dan kali ini dia kembali untuk operasi plastik. Dia telah banyak berubah dan tidak seperti sebelumnya. Jadi tidak terlihat. Jin Feng, kita buat saja satu. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Dan kamu tidak akan kehilangan apapun. Chen Qian menatap Jin Feng dan berkata dengan nada memohon. Jin Feng berpikir sejenak, lalu mengangguk, oke. Meskipun dia tidak tahu siapa Chen Qian, dia sama sekali tidak percaya bahwa seorang wanita gila akan tiba-tiba muncul untuk mengklaim putranya. Jadi dia setuju. Chen Qian sangat gembira. Dia melangkah maju dan memeluk lengan Jin Feng, lalu mengangkat tangannya untuk menyeka matanya. Anak yang baik. Jin Feng masih belum terbiasa dengan hal itu. Namun dia tidak mendorongnya, dan mereka berdua masuk ke rumah sakit. 2 jam kemudian, Jin Feng dan Chen Qian mendapatkan hasil tes DNA. Ketika Jin Feng melihat hasilnya, dia benar-benar tercengang. Ternyata itu adalah ibunya. Chen Qian menatap hasil dan putranya di depannya. Air mata mengalir di wajahnya. Nak, aku benar-benar ibumu. Jin Feng juga terkejut dengan hasilnya. Menatap ibunya di depannya. Wajahnya menampakkan kebingungan. Dia ingin memanggilnya, ibu, tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya. Pada saat ini, Chen Zitian yang mengenakan topi baseball berjalan melewati kedua orang itu. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menusuk perut bagian bawah Jin Feng dengan pisau putih. Bersambung.